Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Hopefully, all of you in good condition today. So now, because your senior doing final examination, so today we held the class by using online class. Jadi meskipun hari ini kakak kelas kalian sedang melaksanakan ujian sekolah, maka kelas tetap diadakan melalui online class. Adapun untuk materi pada hari ini, yaitu kalian bisa lihat di situ ada tulisan how to make a cup of tea. First, boil some water. Pertama kali, silakan rebus airnya. Next, put a tea bag into a cup. Then, pour the hot water into the cup. After that, wait for 3 until 5 minutes. Finally, remove the tea bag and enjoy your tea. Ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa ini adalah cara untuk membuat secangkir teh. Nah, dari sini kita bisa melihat step-step yang akan dilakukan dalam pembuatan teh. Pertama, kita harus merebus air. Kedua, kita siapkan tehnya, kantong teh yang dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian kita masukkan air yang sudah matang tersebut ke dalam gelas tehnya, kemudian kita menunggu 3-5 menit, dan kemudian kita memindahkan atau membuang kantong tehnya, dan kita bisa menikmati teh yang telah tersedia. Nah, ini dalam bahasa Inggris kita biasanya menyebutnya sebagai prosedur teks atau teks prosedur, langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Nah, apa sih yang harus kita pelajari dari pelajaran teks prosedur itu? Kalau di sini ada first, next, then, after that, and finally. Nah, materi ini akan kita pelajari di minggu ini, yaitu tentang connector of sequence. Nah, connector of sequence itu memiliki arti untuk menyusun urutan kejadian dan langkah dalam bahasa Inggris. Tadi ya kita sudah sama-sama tahu, menyusun langkah mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, dari first until the end of the step dalam pembuatan sesuatu. Kalau tadi contohnya adalah pembuatan teh. Nah, pengertiannya apa sih dari connector of sequence itu? Yaitu kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan urutan waktu atau langkah-langkah dalam suatu proses, cerita atau peristiwa. Jadi, konektor itu adalah alat yang digunakan kalau dalam pembelajaran itu adalah alat yang digunakan untuk menulis. Apa alat yang digunakan untuk menulis? Bisa pulpen, bisa pensil, bisa spidol, dan lain sebagainya. Nah, connector of sequence itu juga merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah dalam suatu proses, cerita, atau peristiwa. Nah, fungsinya itu pertama, menyusun langkah-langkah dalam instruksi, seperti yang sudah sama-sama kita tahu ketika kita mengerjakan ujian. Apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menyiapkan alat tulis. Kedua, kita harus memberikan nama di atas lembar kerja kita. Yang ketiga, kita bisa mulai mengerjakan soal. Yang keempat, ketika soal sudah kita kerjakan semuanya, maka kita bisa mengumpulkan soal tersebut pada guru kita. Dan terakhir, kita bisa meninggalkan ruangan ujian. Nah, itu adalah merupakan step-step dari sebuah instruksi. Kemudian menjelaskan urutan peristiwa dalam cerita. Dalam sebuah cerita, kita pastinya biasa untuk mendengar urutan cerita. Mulai dari awal pertemuan, kemudian pertengahan, sampai akhir dari sebuah cerita. Ada yang berakhir bahagia, ada yang berakhir sedih. Atau kita bisa kenal sebagai happy ending dan juga sad ending. Kemudian yang ketiga, fungsinya itu mempermudah pembaca memahami alur waktu. Jadi tujuannya dari connector of sequence itu salah satunya itu mempermudah pembaca dalam memahami alur-alur dalam cerita maupun instruksi. Nah, dari connector of sequence ini ada 3 jenisnya. Yang pertama yaitu awalan atau beginning, yang kedua ada tengah atau middle, atau kita juga bisa sebut sebagai continuing, dan juga yang terakhir itu ada ending atau akhir sebagai penutup. Nah, yang pertama yaitu beginning, ada beberapa urutan, yaitu ada first, ada firstly, ada to begin with,
itu biasanya kita menemukan atau menjumpai dalam bahasa Inggris, dalam cerita-cerita bahasa Inggris, dalam instruksi dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata-kata berikut, yaitu first, firstly, to begin with. Jadi apa sih artinya? First itu artinya yang pertama. Firstly, yang pertama-tama. To begin with itu artinya untuk memulai. Jadi semua kalimat ini digunakan untuk memulai dari suatu kegiatan, instruksi, maupun sebuah cerita. Contohnya, first, wash your hand. Nah, contohnya ketika kita mau makan, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencuci tangan kita. Lalu kata yang kedua yaitu kalimat tengah atau continuing, yaitu ada then, next, after that, secondly, in the meantime. Nah, kalimat-kalimat ini merupakan kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kata melanjutkan. Contohnya, first, wash your head. Then, take your spoon. And after that, you can start to eat your food. And next, when you have finished your food, you can retidy your food into the place. Jadi, then itu memiliki arti selanjutnya, kemudian, next pun begitu, selanjutnya, atau kemudian after that, kemudian secondly, yang kedua, in the meantime. Nah, in the meantime juga memiliki makna yang sama seperti then dan juga next, yaitu selanjutnya. Contohnya, then stir the soup gently. Nah, kemudian aduk supnya dengan hati-hati. Nah, ini merupakan kalimat yang digunakan untuk melanjutkan dari sebuah kegiatan. Kayak contohnya, si Fatimah. Fatimah bercerita tentang si Bagas, si Bagus, bahwa si Bagus itu dipanggil oleh Bu Devi. Ya, kok bisa dipanggil sama Bu Devi? Jadi ceritanya si Bagus itu punya masalah sama Bu Devi karena tidak mengerjakan tugasnya Bu Devi. Terus udah dipanggil, apakah yang terjadi oleh si Bagus itu? Kemudian kan ada cerita selanjutnya. Nah, inilah yang melanjutkan dari cerita satu ke cerita selanjutnya. Disebut juga dengan continuing. Kalimatnya bisa menggunakan then, next, after that, secondly, in the meantime. Kemudian kalimat yang terakhir sebagai kalimat penutup dari sebuah cerita atau instruksi, ada beberapa kalimat atau kata yang biasanya digunakan, yaitu ada finally, lastly, at last, in the end. Nah, ini memiliki kata finally, akhirnya, lastly, yang terakhir, at last, yang terakhir, and in the end, sebagai penutupnya. Nah, kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang digunakan, kata-kata ini adalah kata-kata yang digunakan untuk mengakhiri dari sebuah cerita, instruksi, maupun arahan seseorang. Contohnya, finally turn off the stove. Nah, ini biasanya kita kalau misalnya lagi ngangetin makanan atau lagi masak, biasanya di akhir kegiatan itu biasanya kita harus mematikan kompor. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar tidak terlalu gosong dalam memasaknya. Jadi finally turn off the stove. Akhirnya matikan si kompor untuk mencegah dari kegosongan. Nah, dalam connector of sequence itu ada kata tambahan yang akan melengkapi, yang akan menyambungkan, yang akan menghubungkan dari kata-kata yang disebut sebagai connector of sequence, yaitu ada before, after, when, while, since. Nah, ini fungsinya itu bisa saja sebagaimana kalimat yang tengah ya. Before I sleep, I will pray. Jadi sebelum saya tidur, aku akan berdoa terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, then I will sleep with the good appearance. Jadi setelah itu saya akan tidur dalam keadaan baik menggunakan pakaian yang baik. After, selanjutnya, after I turn off the stove, I serve the food to the customer. Jadi setelah aku
menyelesaikan masakannya, aku mematikan kompornya dan kemudian menyajikan makanan yang telah siap sedia kepada pelanggan. When juga memiliki kalimat arti ketika. While, sedangkan since itu sejak. Since I love you, I will never ever stop to ask your condition. Sejak aku itu suka sama kamu, aku tuh gak pernah berhenti untuk menanyakan kabar tentang kamu. Tanya, terus gimana dia kabarnya, apakah dia baik-baik saja. Jadi since I love you, sejak dia mencintainya, dia akan terus menanyakan kabar tentangnya. Contohnya, before you eat, pray first. Sebelum kamu makan, alangkah baiknya kamu berdoa terlebih dahulu. Nah, struktur kalimatnya itu ada apa aja, yaitu konektor plus subject plus verb. Contohnya, konektornya apa? First. Nah, first itu kan tadi kata untuk permulaan. Subjeknya I, verbnya brush. Brush itu apa? Mencuci ya, brush. Atau juga wash. First, I brush my teeth. Pertama-tama, saya mencuci atau menggosok gigi saya. Kalimat yang kedua, then I go to school. Kemudian, aku pergi ke sekolah. Jadi kalimat yang benar adalah, struktur kalimat yang benar adalah konektornya dulu, subjeknya kemudian, dan yang terakhir kita kasih verb dan juga pelengkap. Then sebagai konektor, I sebagai subjek, go sebagai verb atau kata kerja, to school itu sebagai pelengkapnya. Contoh narasi ini. First, I woke up early, then I took a shower. After that, I had breakfast. Finally, I went to school. Pertama-tama aku bangun lebih cepat atau lebih pagi. Kemudian aku mandi. Take a shower itu mandi artinya. After that, kemudian I had breakfast. Aku makan sarapan. Finally, dan pada akhirnya I went to school. Aku pergi ke sekolah. Ini adalah kalimat atau instruksi dari seseorang yang dia menceritakan tentang dirinya sebelum dia berangkat ke sekolah. Apa sih yang dia lakuin? Ya tadi dia bangun pagi-pagi banget, kemudian dia mandi, setelah mandi dia baru breakfast atau sarapan, kemudian dia baru bisa berangkat ke sekolah. Contohnya bagi teks prosedurnya nih. How to make a cup of coffee. Ini yang tadi ya, yang tadi bisa teman-teman lihat. Ada first, next, then, after that, and finally. Finally, enjoy your tea. Oke. Untuk tugas kali ini, yaitu teman-teman silahkan ditulis kalimat-kalimatnya. Boleh mulai pengertiannya, tapi alangkah baiknya teman-teman langsung menulis aja. Ini jenis konektor awal, kemudian jenis konektor tengah, kemudian lagi jenis konektor akhir. Silakan ditulis ketiga jenis-jenis dari konektor of sequence tersebut. Kemudian teman-teman silakan membuat prosedur teks yang memiliki kalimat-kalimat yang tadi teman-teman tulis. Ada first-nya, ada middle-nya atau continuing-nya, kemudian ada ending-nya. Nah, contohnya, ini kita sudah punya contoh bagaimana cara membuat si segelas dari teh. Nah, teman-teman silakan membuat contoh dari prosedur teks, entah itu mau buat how to draw a superhero, bagaimana cara menggambar seorang superhero, atau mau membuat cara merangkai bunga, atau mau membuat how to make a noodle, membuat mie, merebus mie, dan lain sebagainya. Itu silakan dibuat ya. Okay, I think that's all. Thank you very much for your nice attention. The last essay, wassalamualaikum warahmatullahi